semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 33. Pada kesempatan ini kami akan membuat video konseling pada kasus gizi kurang pada bayi dan balita. Dengan saya sendiri, Tiarna Aprilia Situmorang sebagai konselor, Dan saya Indah Fitri Aulia sebagai klien. Selamat menyaksikan. Makasih Bu, silakan Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan Bu, saya Tiarna, ahli gizi kampung Bumi pada kelompok ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Indah. Perkenalkan ya Bu. Oke, tadi Ibu udah terima mau sendiri ya? Iya. Tadi gimana perjalanannya Bu? Lumayan lancar, Bu. Syukurlah. Oke, di sini kita akan membuat aja ya Bu, khawatir atau kampung nanti. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk datang berkonsultasi hari ini? Kemarin Bu aku di posyandu, katanya berat badan anak saya masih kurang. Jadi Bu Kader menyarankan saya untuk berkonsultasi ke sini. Jadi Ibu khawatir soal berat badan anak Ibu ya? Iya Bu, soalnya anak saya ini tidak bisa makan. Saya mengerti Bu, itu karena wajar. Memang kalau anak-anak bisa makan, kita sebagai orang tua jadi ikut khawatir ya Bu. Iya Bu, kadang saya bingung harus bagaimana. Itu hal yang wajar sekali ya Bu. Saya senang Ibu mau datang untuk mencari solusi supaya Ibu bisa lebih dari baik. Baik intinya, saya ingin membantu beberapa informasi terkait anak Ibu ya Bu. Iya Bu. Nama anak Ibu siapa ya? Nama anak saya Adit Ibu. Usianya berapa sekarang Bu? Nah, anak saya itu lahir 12 Desember 2023. Jadi usia anak saya sekarang itu 3 tahun 3 bulan Ibu. Berarti ini suaminya laki ya Bu? Dia pengguna market. Oke, Adit anak pertama atau anak keberapa ya Bu? Adik itu kebetulan anak pertama Bu. Berat badan dan tinggi badan adik laki berapa Bu? Kalau berat badan adik itu 10 kg dan tinggi badannya 200 cm. Berarti ditimbang apa? Pas di depan itu 1 minggu yang lalu kemudian Katakan ditimbang udah katanya itu berat badan adik itu masih kurang Bu. Dan tambahan berat badannya juga cuma sedikit dibanding dengan bulan yang lalu Bu. Adit akhir-akhir ini merasa dulu Dia kemarin itu sempat batuk dan pilek. setelah sakit apakah makannya makin turun? Iya Bu, aku susah makan. Kalau BAB dan buang air kecil juga Lancar Bu, dia ada dari mana sih? apakah ada puasa juga Bu? Nggak ada Bu. Untuk aktivitas bermainnya bagaimana? Masih sering main Bu, cuman akhir-akhir ini dia itu sering diam di rumah gitu. Untuk sehari-hari yang bekerja siapa Bu? Untuk yang bekerja suami saya Bu. Ibu sendiri di rumah ya? Iya. Kalau kebutuhan sehari-hari sejauh ini apakah tercukupi Bu? Kadang cukup Bu, tapi kalau misalnya kerja suami lagi sedikit, jadi saya itu harus berhemat. Jadi Ibu harus melakukan pengeluaran ya Bu? Iya benar Bu. Saya menurut Ibu tidak mengatur pengeluaran sekaligus memikirkan makan anak ya Bu. Iya Bu. Tapi Ibu kalau salah khawatir ya Bu, nanti kita akan coba tidak makan lagi, tapi harganya terjangkau serta luas. Kalau sehari-hari pola makan adik bagaimana ya Bu? Untuk saat ini dia itu susah makan Bu. Kadang baru makan sedikit saja udah nggak mulai Bu. Dalam sehari makannya berapa kali Bu? Sekarang itu 2 kali makan saja Bu. Kalau sekali makan biasanya habis berapa banyak? Biasanya itu habis 4 sampai 5 cm saja Bu. Kadang pun kurang. Jadi memang porsinya sedikit ya Bu. Ya benar Bu. Biasanya adik makan apa aja Bu? Biasanya itu adik itu cuma makan nasi sama telur. Mangga ditambah sayur saja Bu. Kalau lauk seperti ikan tahu dan tempe bagaimana ya? Kadang mau Bu, tapi sedikit sekali. Kalau sayur dan buah, Kalau untuk sayur susah Bu, tapi kalau buat dia kadang mau kadang enggak. biasanya buah apa yang disukai? Buah yang disukai adik itu kayak pisang kelapa buah yang Untuk sayuran itu biasanya apa? saya biasanya pas jajanin di situ karena anak saya kalau nggak dikasih itu suka merengek.
menurut ibu apa yang paling sulit saat menggunakan Kadang kalau itu bawaannya dia nggak mau makan sekali. jadi ibu khawatir ya kalau ada tidak menggunakan. Iya bu, kalau badannya memang kurus. Saya mengatakan nanti kita akan evaluasi bagaimana cara memakai dia Iya bu. dari hasil pengukuran dan strategi tadi, adik masuk dalam kategori program ya Bu. Nah, kalau itu karena preferensi makannya menurun, kalau porsi makanan kurang, terus sering dia bisa makan utama, jadi dia lebih cepat kenyang. Selain itu juga anak ini sering sakit, sehingga nafsu makannya menurun. Nah, tandanya itu adalah berdasarkan ada pengukuran tadi, nilai dari skor ini semangat pertumbuhannya masuk dalam kategori kurang, serta DD bukan tinggi masih dalam kategori yang namun ini kalau udah khawatir dan mengenalkan diri karena kita akan cari cara bagaimana sih menangani masalah yang ini saya lihat terkait kurang pada gula yang mungkin nanti semua sebagai sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu ya Bu apa itu. Dari video ini ada beberapa pakar yang menggunakan video pada itu karena supaya kurang, kedua karena anak membedakan, ketiga karena anak sering jadi sebelum SMA, yang terakhir itu karena anak sering sakit seperti yang ada kami sekarang. Nah pada dasarnya itu makanan yang dimakan itu dipakai untuk melakukan jadi energi yang dipakai untuk tumbuhan jadi tidak ada. Baik Bu, dari cerita ibu tadi apa yang paling mudah untuk ibu mulai rubah dari sekarang? Mungkin mulai dulu nantinya dulu, baru masuk ke makanan saya. Jadi itu dari bagus untuk anak seusia adik. Jadi itu makannya itu sebenarnya tidak balik ke makanan tengah dengan penggunaan sendirinya itu memakan seharian. Itu yang Iya kalau nanti adik saya pelajaran, ibu bisa mengganti sebagai guru menjadi kejadian yang berbeda ya Bu. biar contohnya seperti apa ya? Seperti itu ada di contoh sehari-hari pada bagian keseringan ini itu bisa kasih seperti bubur kacang hijau dengan santan. Nah bubur kacang hijau itu kan tinggi protein dengan ada tambahan yang mana itu tinggi energi mendapat air ibu juga bisa memberikan alpukat ini tinggi lemak baik dan cukup energi ini bagus kalau ibu ingin cemilan yang takut nih ibu bisa kasih buah pisang atau rebus atau juga untuk membantu menaikkan berat badan adik, ibu boleh lebih mengutamakan protein yang bersumber dari hewan ya Bu. Protein hewani itu seperti apa ya? Nah, protein hewani itu adalah lauk yang sumbernya itu dari hewan Bu. Seperti itu ada telur, ikan seperti ikan dentis atau ikan tongkol atau ikan kemudian. Terus ibu juga boleh pakai hati ayam atau ikan teri basah seperti itu. Oh begitu ya. Kalau tempe dan tahu tetap boleh diberikan, tapi lebih diutamakan itu adalah protein hewani. Karena protein hewani itu lebih mudah diserap oleh tubuh anak Bu. Jadi bagus untuk membantu pertumbuhannya dan bisa menambah berat badan adik. Selain protein, adik juga perlu tambahan lemak supaya kebutuhan energinya mencukupi dan berat badannya lebih mudah naik ya Bu. Memang seperti apa ya? Ibu bisa menambahkan sedikit minyak, santan, margarin, atau kuah kaldu pada makanan si adik. Itu ya. Iya Bu. Misalnya itu seperti nasi cabai sedikit margarin, terus sayur dan lauknya dimasak dengan santan, atau dengan telur goreng yang sedikit margarin. Oh, jadi perlu berkarya ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Jadi walaupun porsi makannya belum banyak, tapi energinya tetap tinggi Bu. Untuk penggunaan sate saat makan, mungkin ibu bisa mulai kurangi secara perlahan ya Bu. Iya Bu, soalnya sekarang memang ada Bu nggak mau makan kalau nggak ada nonton. Ya Bu, perlu dipaksakan. Yang penting itu ibu tetap sadar
dan tidak terlalu keras saat memberikan makan. Baik. Berikut ada beberapa target yang akan kita lakukan secara bertahap. Yang pertama itu makan utamanya kita berikan 3 kali dengan tambahan selingan sehat sebelum 2 kali sehari. Yang kedua, kita kurangi jajanannya seperti kopi dan yang lain tadi, ini maksimal 1 porsi per hari setelah makan utama. Yang ketiga, lauknya kita berikan sumber protein hewani seperti telur, ikan, dan yang lain yang kita tadi. Untuk lemak, ini bisa berikan buah alpukat atau sayur dan lauknya dimasak dengan santan. Dan yang terakhir, ibu bisa kurangi penggunaan madu saat makan. Jadi Bu, dari beberapa target yang sudah kita bahas dan kita sepakati sebelumnya, menurut Ibu target ini masih memungkinkan nggak dilakukan di rumah? Insya Allah bisa Bu, tapi harus dilakukan secara pelan-pelan. Baik Bu, kita 1 sampai 1 bulan ke depan kita akan evaluasi bagaimana perkembangan adik ya Bu. Baik. Nanti kita akan lihat bersama apakah ada makanan membaik, kemudian berat badannya sudah berhasil. Baik Bu. Nanti kalau ada kesulitan selama di rumah, ini boleh kita nanti saat kontrol. Terima kasih ya Bu Ida sudah mau pada sesi konseling hari ini. Ya Bu. Saya sangat senang Ibu memiliki keinginan untuk membuat pola makan. Ya Bu, saya juga saya bisa. Itu sudah langkah yang sangat baik ya Bu. Kemudian tidak perlu besar, yang penting dilakukan secara berkali dengan konsisten, itu sudah sangat baik. Sebelum kita akhiri, boleh diceritakan apa yang akan dilakukan setelah hari? Saya mungkin akan mulai dengan anak saya Bu. Saya itu akan mengajak kalau anak saya jadi 3 kali sehari. Selain itu saya juga akan memberi cemilan sehat dan bergizi anak saya seperti kacang hijau, pisang maupun telur. Kira-kira ada lagi yang ingin dilakukan di rumah? Saya juga akan sering kembalikan saya lalu seperti telur, ikan, serta mengurangi kebiasaan makan secara pelan-pelan. Baik, itu sudah menjadi hal bagus dan realistis untuk dilakukan. Kita ini boleh bawa pulang ke rumah sebagai panduan ibu nanti ya. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya lebih mengerti terkait kondisi anak saya dan tahu